Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya mufatihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulubi wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya risasal mustaqim. Alisna tawakkalna ilaihi ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram ya fatah ya wahhab ya basir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ketua, beserta seluruh pengurus yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari jauh dan yang datang dari dekat ke Masjid Muhsinin ini dalam mendengarkan ceramah subuh, dalam subuh mubarakah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita bersyukur dan bersolawat wa Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin dalam waktu 15 menit kita konsentrasi mendengarkan pengajian yang kalau kita salah-salah memahami, menerima, nanti diterjemahkan lain oleh pikiran kita sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, kajian kita hari ini tingkatan zikir dan pelaksanaannya. Pelaksanaan zikir sebagai media untuk menuju kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lima tingkatan. Yang pertama zikir ismusa, yang kedua zikir latoif, yang ketiga zikir nafi isbat atau nafi isbat, yang keempat zikir wukuf, dan yang kelima zikir muraqabah. Pertama zikir ismuzat, ialah melakukan zikir atau mengingat Allah di dalam hati dengan menyebut kalimat Allah, Allah atau lafaz Allah, Allah sebanyak-banyaknya.
setiap hari dan setiap malam. Zikir ini bertujuan untuk menjaga hati agar tetap selalu bertawakkul. Bagi yang membaca Allah akan membaca wajah wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifah dan seterusnya. Atau yang membaca Allahumma ba'id inilah zikir tahap awal yang bertujuan melatih hati dan pikiran selalu hadir bersama Allah. Boleh disebut dengan lafaznya, boleh mengulang lafaznya. Zikir ismu zat itu dilakukan boleh dengan lidah, bijahri dengan jahat, boleh dengan bisirrihi atau biqalbihi dengan hati, boleh sendiri, boleh bersama, boleh dilakukan dengan bi'akanihi dengan tubuh kita, boleh dengan bi'af'alihi dengan perbuatan, boleh digunakan dengan zikir akli atau zikir akal. Itu tahap pertama. Zikir ismu zat itu sebetulnya latihan untuk hudurnya Allah bersama kita. Karena tidak semua orang membaca atau menyebut lafaz Allah itu ada dengan segala bentuknya seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau dia baca Al-Quran, atau dia baca selawat. Belum tentu semua itu diikuti oleh hati si pembaca. Namun itu sudah masuk kategori zikir bil lisan. Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Sebut olehmu, ingat olehmu, baca olehmu lafaz Allah atau zikir lainnya yang seperti zikir mustatirun, seperti atau zikir hak. Yang kedua adalah zikir lataif. Disebut juga dengan zikir latifah, yaitu bilik darah pada 7 tempat dalam diri yang sangat vital. Yang disebut dengan latifah yaitu bagian yang halus dalam diri, tempat berpusatnya semua kehidupan manusia, meliputi hati, jantung, paru, limpa, empedu, otak, kulit dasar seluruh tubuh berzikir. Disebut dengan zikir lataif. Sama dengan zikir ismu zat, tapi kemudian oleh para akademis ini digunakan zikir transit atau transfer. Dulu digunakan oleh para pencipta zikir lebih kepada pengobatan.
Jadi kalau ada ruqyah, ayat ruqyah, dia mentransfer zikir itu kepada orang, kepada penyakit, atau kepada bahaya-bahaya lain dengan menggunakan asma al-husna. Misalnya kenapa ada ya Allah misalnya yang maha memberi mudarat itu. Salah satu di antara teori ini dibangun oleh pemerintahan Turki ya, dengan disebut dengan Yeniseri. Kekuatan para TNI-nya itu ada satu pasukan namanya pasukan Yeniseri yang dengan kekuatan zikir. Jadi kalau kita di Kopassus mereka menyebutkan tentara Yeniseri. Tentara itu dilatih dengan kekuatan zikir. Nah, zikir ini yang digunakan yaitu zikir lataif, yaitu melatih hati berzikir, melatih ruh, melatih lataif sirri jantung, melatih limpa, melatih ginjal, melatih otak dan kulu jasad, membaca zikir. Ini adalah terinspirasi Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. Iqra bismi, baca olehmu dengan nama. Siapa namanya? Allah. Jadi Nabi itu melatih membaca nama Allah di dalam qalbunya, sehingga dari qalbunya itu menyinari seluruh tubuhnya. Yang ketiga adalah zikir nafi isbat, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah di dalam hati, tapi boleh dengan bilisani, dengan lidah. Penamaan zikir nafi isbat didasarkan pada kalimat la ilaha illallah. Ada 4 di situ rukun. Ada di situ 4 rukun membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Oleh pengkaji tasawuf, di mana la, di mana maqam la, di mana maqam ilaha, di mana maqam illa, di mana maqam Allah. Itu makanya ketika seorang juri internasional, ketika kenapa dalam Al-Quran ada setiap asma Allah itu dikasih garis merah atau biru, itu menunjukkan bahwa setiap membaca lafaz Allah itu pandangan hati kita, mata kita ke hati kita. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya rukun membaca la ilaha illallah. Karena ada orang membacanya tidak ada la ilaha illallah, wallahu ala. Setiap baca Allah itu dia pasti ke kalbunya, dia marah. Inna Allah, menekankan kepala. Tapi juri-juri internasional ya paham ya
siapa yang mukrok yang hebat itu, siapa pembaca Al-Quran yang hebat itu dengan qalbunya dia. Jadi kalau ada Allah, ada kalimat Rahman, Rahman, Rahim, si pembacanya menghadap ke qalbunya. Innahu was-sami'ul alim. Ke hatinya dia. Ya begitulah tasawuf ya. Dalam dunia tasawuf itu begitu. Karena Bapak Ibu ngaji tasawuf itu gitu caranya. Inna Allah, salah ya. Di sini qalbunya, di qalbunya itu yang dia asah dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang prakteknya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa beda zikir tahlil dengan zikir nafiyul isbat? Karena ada zikir tahlil lagi yang mungkin kita kaji pada suatu ketika. Karena ada orang yang bertahlil, ada tahlil, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil. Apa itu tahlil? Apa itu tahlil? Bahkan tradisi-tradisi orang tasawuf, marilah kita tahlilkan ibu kita, bapak kita. Karena itu yang mempraktekannya Abu Hanifah. Bahkan ibadah sholatnya aku hadiahkan ibadah sholatku untuk ibu. Dia masih bab hadiah bukan bab sedekah. Nanti kalau soal sampai nggak baca Al-Fatihah itu hadiah, pemberian hadiah kepada Allah. Baiklah kita baca Al-Fatihah untuk si Anu dia sakit. Al-Fatihah. Wah, itu ditemukan dalam dunia tasawuf. Orang-orang tidak tasawuf tidak akan pernah mempercayai itu. Jadi Bapak Ibu yang hadir ini kan guru kita banyak di sini nih. Ada yang anti dengan kaji saya. Saya tidak ada masalah. Itu makanya kepada pengurus masjid jangan diadu dulu sebetulnya. Jadi kalau kita menggolkan sebuah pemahaman, gurunya jangan yang overlap. Ini ada yang anti zikir, ini ada yang anti tasawuf, ini ada yang anti tafsir, ini ada yang anti. Nggak mau dia. Islam itu kita pahami secara komprehensif. Semua itu ada kitabnya, semua itu ada dalilnya, ada hadis. Baik, kita punya waktu 3 menit lagi. Yang berikutnya adalah zikir wukuf, yaitu membaca la ilaha illallah dalam juga bentuk sirri tanpa suara, dunan jahat, guna memantapkan hati bahwa Allah selalu hudur atau hadir. Kenapa haji itu di Arafah? Mengapa di Arafah? Wukuf. Maka ada zikir wukuf. Karena ada orang yang pergi haji mau ya di Arafah itu. Padahal sudah dibuat itu buku panduan, baca qul aja 1000 kali, selawat aja 1000 kali, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula 1000 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in 1000 kali. Apa maknanya? Dari mulai sudah sholat, sudah khutbah, sampai masuknya masjid, tak ada yang lain kita pikirkan, kita ingat hanya Allah dengan menyebut nama-namanya. Namanya wukuf. Itulah haji. Kalau tak ada kita wukuf di Arafah, tak sah haji kita. Nah, Bapak Ibu, maka zikir wukuf itu adalah kita taruh
tidak bisa melihat Allah, pastikan Allah itu melihat kita. Melihat mata kita, melihat telinga kita, melihat pikiran kita, melihat perasaan kita, melihat gerak tubuh kita. Ketika kita wukuf di Arafah, maka disebut dengan zikir wukuf. Ada 3 bentuknya. Ada zikir wukuf zamani, yaitu memusatkan pikiran mengingat masa yang telah dilalui dan setiap saat harus selalu diisi dengan perbuatan. Umur 25 tahun tidak sholat, itu ditanya nanti. Umur 26 tahun tidak puasa, umur 27 tahun membuat dosa. Ingat kita. Maka ingat zaman kita. Emangnya saya dulu tidak sholat itu dibiarkan saja dalam catatan Tuhan, dalam catatan malaikat? Enggak apa. Ada anggapan kita, nanti saya cukup dibiarkan aja. Enggak. Maka dalam zikir wukuf harus konsentrasi. Saya minta mampun sama Allah khusus tentang ibadah sholat saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa lama dia meninggalkan sholat? Karena dalam hadis 1 kali meninggalkan sholat zuhur 40 hari menggantinya tidak bisa. Kira-kira dengan apa kita ganti? Maka oleh Imam Syafi'i qadha, oleh Imam Maliki baca 7.000 astagfirullah pengganti 1 sholat yang ditinggalkan. Itu fikihnya bukan tasawufnya ya. Kita abaikan saja itu, nggak bisa. Karena kita ke alam ini, ke dunia ini bukan untuk main-main. Kita ke alam ini untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budu. Nggak ada tugas kita selain dari itu. Ada wukuf adadi, yaitu mengingat kalimat tauhid di dalam hati sambil menahan nafas. Maka nanti ada zikir nafas. Wah, Bapak Ibu, itu ada lagi beberapa teori-teori tentang zikir pernapasan. Maka ilmu jarah, ilmu mahatma, ilmu silamba, pelajari orang dengan zikir pernapasan. Sebenarnya senam pernapasan melewati zikir. Ada zikir qalbi, yaitu bahwa selama zikir itu hati tetap tertuju kepada Tuhan. Terakhir adalah zikir muraqabah. La ilaha illallah di dalam hati secara berulang-ulang. Zikir ini dimaksudkan untuk mendawamkan atau mengekatkan rasa dekatnya dengan Tuhan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan selalu melihat. Ana abdi madza karani wa taharraku bisani di zikri. Aku bersama hambaku selama hambaku ingat kepada. Wa taharraku bisani di zikri. Dan bergerak lidahnya menyebut nama. Ini barangkali pengantar saya dalam kajian pagi ini. Ya, semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Ada waktu kita 5 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca ternyata zikir ini ada 4 dan 5. Dan saya ini pada zikir yang keempat, itu pada zikir tadi nak itu adanya azadi dan qalbi. Boleh kita bisa mengatakan dalam itu nafas tadi kita hitung yang berang ganjil ya, buat 3 itu kita menyatakan kita sudah 3 atau 5 atau 7. Mereka meyakini itu. Dan yang kedua itu wakaf qalbi.
itu, yaitu kita betul-betul betul fokus pada Allah. Pikiran kita tetap bagaimana yang pasti masuk juga yang lain-lain pun supaya kita lebih kusuk ini bagaimana sebetulnya. Ya, sebetulnya dalam prakteknya zikir wukuf itu lebih pada zikir nufus, zikir pernafasan. Biasanya prakteknya ditarik nafas. Tadi coba kita praktek zikir wukuf, Pak. Mau Bapak Ibu prakteknya? Oke. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Kita ulang lagi. Tarik nafasnya sepanjang-panjangnya. Lepas. Nah, sekarang menariknya seperti apa? La ilaha illallah. Itu teorinya. Karena Bapak nanya bagaimana pelaksanaannya. La ilaha illallah. Tapi bukan dilafazkan. Bukan dengan lafaz. Allah, Allah. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 21. Illallah, Allah, 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 Allah. Namanya zikir wukuf Allah. Ya. Biasanya 7 kali saja kita sudah keringat dibuat depan. Dan keringat 7 kali ini kita tahan nafas kita sudah berkeringat. Karena energiknya, energi zikir itu luar biasa. Ya, saya rasa itu. Nanti bagaimana prakteknya itu testimoni lah Bapak masing-masing. Nanti Bapak baca buka juga di Google, di YouTube bagaimana teori zikir pernafasan. Dan itu banyak teori-teori oleh akademis. Apa gunanya menjaga kalbu kita hudur bersama Allah? Kenapa? Karena setiap napas yang keluar masuk itu diminta bertanggung jawab. Nanti Bapak akan bertanggung jawab dalam hadis. Kita tutup ya. Saya beriman ya kepada Al-Quran itu, beriman kepada hadis itu. Nggak lepas begitu saja Bapak. Nggak lepas. Itu yang saya maksud dengan ada orang yang berzikir kosong. Dia sibuk tapi dia kosong di sebelum. Kosong. Daunnya rimbun Pak, tapi buahnya nggak ada. Oke, Bapak cari daunnya yang rimbun, buahnya banyak, atau daunnya rimbun, batangnya besar tapi isinya nggak ada. Kita cari isinya atau cari daunnya yang indah. Ada orang yang casingnya tinggi Pak. Casing ibadahnya tinggi, tapi isinya kosong. Ya. Bapak sudah tunjuk tadi? Enggak ada juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin saja Pak, poin. Ya. Zikir itu salah satu ibadah ya Pak. Tapi kita menjalankan ibadah atau berzikir bagaimana supaya ritual-ritual yang kita jalani di sini bermakna sehingga memang merubah kualitas ibadah kita untuk lebih baik sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, melakukan zikir la ilaha illallah itu, tapi saya bilisan, di dalam hati itu saya disebut atau makna daripada
tapi yang sifatnya tauhid Pak Ustaz. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Jadi contohnya saya kasih contoh Pak Ustaz. Saya bilang la ilaha illallah, tapi dalam hati saya Allah tiada Tuhan disembah yang maha hidup. Oh, seperti itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu saya ambil, tapi yang sifatnya ini tauhid Pak Ustaz. Oke. Gimana menurut? Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih Pak Haji. Ada zikir itu membaca, mengingat lafaznya saja. Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah bagus. Pontennya 25. Pontennya. Ada orang membaca subhanallah, subhanallah dengan hatinya saja. Pontennya 25. Ada orang baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pak, anak saya lulus PNS. Bapak baca apa? Apa 25? Bapak katakan kepada orang lain dapat 25 lagi. Bapak sedekahkan akibat Bapak lulus anak tadi dapat 25. Berapa baru? 75. Bapak katakan, besar Engkau ya Allah. Aku tidak akan mengganti Tuhanku selainmu ya Allah. 100%. Bapak ingin 100% kontennya, nilainya, atau hanya 25? Nah, jadi ketika saya masuk, alhamdulillah syariatnya bil lisani, namanya saya bersyukur melalui lidah, bersyukur melalui hati, bersyukur melalui arkanihi, menurut saya bersyukur melalui perbuatan. Dia empat. Jadi zikir itu syariat, hakikat, tharikat, ma'rifat. Kira-kira gitu Pak. Jadi Bapak boleh pilih, saya ini hanya nilai saya 50 boleh. Sekarang kan ada dalam grid orang mau lulus mau ujian. Nah, mau nilainya 6 boleh 6 saja. Saya mau 10, mau 8, terserah kepada kita. Bagaimana 4 unsur ini harus ada dalam diri kita? Kita baca, kita pahami. Kita baca, kita tidak mengerti. Kita baca, kita perbuat. Itulah tasawuf. Itulah tasawuf. Orang syariat tidak. Kan puasa besok nih, menahan makan dan minum sudah sah puasa. Tapi bisakah dia menahan bergunjing? Bisakah dia menahan tidak mencari kesalahan orang lain? Puasanya tetap sah menurut orang fikih, tapi menurut orang tasawuf dipertanyakan. Karena yang puasa baru tubuhnya, belum jiwanya. Nah, bagaimana ini semua dalam kajian-kajian tasawuf? Semua itu berperanan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini kaji ya. Tambahan sedikit Pak. Jadi kalau dari ajaran tasawuf itu kita berzikir itu tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung berapa banyak. Itu enggak. Enggak kan? Kalau syariat kan dihitung. Hitungan itu hanya untuk motivasi, hitungan itu untuk edukasi. Tapi bukan berarti yang dihitung juga salah. Semua dapat pahala kan. Hanya kedalaman itu yang beda. Iya. Ibu, Bapak, saya rasa ini kajian kita pagi ini. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'u ya ulil albab, la'allakum turhamun. Saya sebagai penceramah karena kita masuk bulan suci Ramadan. Marhaban ya